Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin serta kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan suatu hal yang sebenarnya sangat familiar di telinga kita, tapi belum tentu kita sadari kekuatannya, yaitu tentang wakaf, dan bagaimana wakaf ini bisa menjadi kunci penting dalam membangun masyarakat yang produktif. Nah, teman-teman sekalian, biasanya itu kan kalau kita lihat dengan kata wakaf, yang terbayang adalah wakaf tanah untuk masjid atau makam. Tak salah, karena memang itu contoh wakaf yang paling umum di masyarakat. Tapi tahukah kita bahwa wakaf itu bukan hanya untuk keperluan ibadah atau sosial semata, tapi juga bisa menjadi alat strategis pembangunan ekonomi umat. Nah, apa itu wakaf? Wakaf adalah menahan suatu harta agar manfaatnya terus berjalan untuk kebaikan umat. Dalam Islam, wakaf termasuk sedekah jariyah, amalan yang pahalanya tidak terputus meski orangnya sudah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, teman-teman sekalian, wakaf itu salah satu bentuk sedekah jariyah. Lalu, bagaimana bisa membangun masyarakat yang produktif? Pertama, wakaf bisa menjadi sumber pendanaan sosial dan ekonomi. Bayangkan, jika wakaf tidak hanya berbentuk tanah, tapi juga uang tunai, properti, bahkan saham. Uang wakaf itu bisa dikelola secara profesional, dijadikan modal usaha halal, pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, bahkan teknologi. Keuntungannya bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara berkelanjutan ini. Contoh nyatanya itu bisa kita lihat dari sejarah Islam. Di masa kejayaan umat Islam, wakaf bukan cuma untuk masjid saja. Ada wakaf untuk sekolah, rumah sakit, dapur umum, bahkan tempat istirahat gratis bagi para musafir. Semua dibangun dari dana wakaf ini dan dikelola oleh manajemen wakaf yang profesional. Artinya apa? Wakaf saat itu bukan sekadar amal, tapi jadi sistem ekonomi. Wakaf menjadi masyarakat mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah. Yang kedua, wakaf juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Contohnya, wakaf tanah. Kemudian lahan itu dijadikan kebun atau pertanian, lalu dikelola oleh warga yang tidak punya pekerjaan. Hasilnya bisa dibagi, sebagian untuk pengelola, sebagian untuk sosial. Ini menciptakan keberdayaan, bukan ketergantungan. Atau wakaf uang yang diputar ke UMKM umat. Wakaf uang itu disalurkan sebagai modal tanpa riba. Jadi para pelaku usaha kecil bisa berkembang tanpa harus tercekik utang. Dan ketika mereka berhasil, ekonomi masyarakat ikut bergerak. Ini adalah bentuk nyata dari wakaf yang produktif. Kemudian yang ketiga itu wakaf juga bisa menciptakan kemandirian ekonomi umat. Nah, hari ini kita sering mengeluh soal ketimpangan ekonomi. Tentang bagaimana umat Islam jumlahnya banyak, tapi ekonominya tertinggal. Salah satu penyebabnya karena aset-aset umat tidak dioptimalkan. Nah, inilah wakaf berperan. Kalau dikelola serius, transparan, dan profesional, wakaf bisa menjadi keutamaan ekonomi alternatif yang tidak bergantung pada utang, bunga, ataupun sistem kapitalis. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk menjadikan wakaf sebagai kekuatan produktif, tentu butuh sinergi antara masyarakat, lembaga wakaf, ulama, dan pemerintah.
Edukasi tentang wakaf ini harus ditingkatkan, khususnya wakaf uang dan wakaf aset produktif. Jangan sampai wakaf hanya menjadi simbol ibadah tapi tidak berdampak pada kesejahteraan umat. Kita juga sebagai individu bisa ikut berkontribusi, tidak harus besar. Dengan 1.000, 5.000, bahkan 10.000 bisa berwakaf. Karena sekarang sudah banyak platform wakaf digital yang memudahkan. Dan ingat, dalam Islam bukan soal jumlah, tapi soal keberkahan dan niat yang ada di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.